Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 part 2. Pada part 2 ini kita masih membahas mengenai payback period, tapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau pada part pertama, payback period ini kita hitung berdasarkan arus kas yang sama setiap tahun. Jadi formula yang digunakan adalah ini ya, investasi dibagi annual benefit dikali periode waktu itu kalau arus kasnya sama setiap tahun ya. Ini bisa dilihat contohnya annual benefitnya sama, kemudian annual cost-nya sama setiap tahun. Bagaimana kalau arus kas tidak sama setiap tahun? Jadi di sini ada gradien dan ada lump sum. Contohnya ini, contoh kasusnya adalah ini, suatu investasi sebesar 1,2 miliar membutuhkan biaya operasional. Pada tahun pertama 50 juta rupiah dan tahun berikutnya naik gradien 10 juta rupiah per tahun. Investasi ini menjanjikan pemasukan atau benefit rata-rata 400 juta rupiah per tahun, dan pada tahun ke-6 ada pendapatan tambahan dalam bentuk lump sum 300 juta rupiah. Umur investasi ini diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Kita diminta untuk menghitung periode pengembalian atau payback period dan rekomendasikan rencana tersebut. Untuk memudahkan kita mengoperasikan angka-angka ini, maka kita buat cash flow ini dalam bentuk grafis seperti ini ya. Jadi ini adalah garis waktunya 0 sampai 10 karena umur investasinya 10 tahun. Kemudian nilai investasinya 1,2M, arah panah ke bawah menunjukkan dia negatif, dan dia memerlukan biaya dari tahun pertama yaitu 50 juta, naik gradien 10 juta. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian dia menjanjikan benefit tiap tahunnya sama 400 juta. Dan pada tahun ke-6 ada lump sum ya, ada pendapatan 300 juta. Kemudian di akhir umur investasi ada nilai sisa 500 juta. Karena cash flow ini tidak sama tiap tahunnya, maka kita akan memakai rumus ini, jumlah cash flow periode tersebut. Jadi jumlah cash flow tahunan dihitung dari periode 0 hingga ke K ya. Ini adalah tabel ya. Jadi kita buat dalam bentuk tabel. Kurang lebih seperti ini bentuk tabelnya. Ada kolom T, kemudian investasi, total benefit, dan keputusan. Investasi ini harusnya di 0 ya, tapi tidak apa-apa, kita masukkan saja di tahun pertama. Bisa teman-teman lihat ya, di tahun pertama ini ada garis benefit dan ada garis cost ya, annual cost. Maka di sini teman-teman operasikan benefit positif, cost itu negatif, jadi 400 dikurang 50, total benefitnya 350. Kemudian di tahun kedua, karena dia di tahun kedua, jadi di sini ada 200, ada dua nilai benefit. Jadi 2 dikali 400 dan ada 2 nilai annual cost, 2 dikali 50 ditambah 10 ya. Karena gradiennya hanya ada 1, jadi 10-nya kita keluarkan. Hasilnya adalah 690. Begitu pula di tahun ketiga ada 3 kali 400 dikurangi 3 kali 50 ditambah 20, karena ini ada penambahan ya, 20 ditambah 10. Hasilnya 1020. Kemudian di tahun keempat sama ya, 4 dikali 400 karena ada 4 garis di tahun keempat. Kemudian ada 4 kali 50 juta, ada 4 kali 50 juga ya. Kemudian ada gradien ya, ini adalah 10, kemudian ini 20, ini 30. Jadi ini 10 ditambah 20 ditambah 30 gradiennya, jadi 60 ya, ditambah 60. 60 ini bukan ditambah ya, ini merupakan gradien untuk menambah nilai cost ya. Jadi 4 kali 400 dikurangi 200 ditambah 60 ya, hasilnya adalah 1340 atau 1,34 miliar. Keputusannya di sini di tahun pertama ini nilai investasi masih lebih besar daripada total benefit. Kemudian di tahun kedua nilai investasi lebih besar daripada
Total benefit tahun ketiga juga sama, masuk di tahun keempat nilai investasi ini sudah kurang dari total benefit. Artinya ini yang kita ambil sebagai nilai payback period atau periode pengembalian, di mana total benefit, total pemasukan kita lebih dari nilai investasi yang telah kita keluarkan. Karena periode pengembaliannya ini kurang dari umur investasi, yaitu 10 tahun, maka investasi tersebut layak atau direkomendasikan untuk dijalankan. Yang perlu diperhatikan di sini, sistem evaluasi dengan metode payback period ini tidak memperhatikan faktor bunga ya. Jadi suku bunga tidak diperhitungkan di sini. Itu ciri khas dari payback period. Ada bentuk tabel lain selain ini. Ini kaitannya untuk memudahkan pembacaan saja ya. Tapi ini terserah teman-teman mau pakai tabel ini atau tabel yang akan saya jelaskan. Ini ya, terserah, tapi intinya sama. Jadi bentuk tabelnya seperti ini, kurang lebih. Ada periode investasi, kemudian ada cash flow-nya, ada total cash flow ya. Periode pertama, teman-teman bisa lihat ya, panah ini, periode pertama ada annual benefit dan annual cost, jadi 400 bernilai positif dikurangi 50. Tadi hasilnya 350. Total cash flow-nya masih 350. Kemudian di tahun kedua ada annual benefit juga 400 dikurangi 50 yang sudah ditambah dengan gradien ya. 400 dikurangi 60, 340 ya. Oke, total cash flow-nya ini adalah total cash flow tahun sebelumnya ditambah dengan tahun yang bersangkutan. Jadi ini ditambah, hasilnya 690. Di tahun ketiga ada apa lagi? Di tahun ketiga ini ada annual benefit dikurangi 50, ini tadi kan ditambah 20 ya. Hasilnya adalah 330. Oke. Ini ditambah hasilnya 120. Oke ya. Kemudian di tahun keempat, masih sama ya, ada 400 tambah 50 ditambah ini nilai 20 tambah 30, hasilnya 320. Ini ditambahkan lagi jadi 1340. Kita tidak perlu mengerjakan sampai tahun ke-10 jika sudah menemukan total cash flow ini lebih dari nilai investasi ya. Jadi ketika sudah ketemu total cash flow ini di atas nilai investasi, sudah kita stop sampai di situ. Kemudian kita hitung payback periodnya adalah umur yang periode ketika nilai cash flow-nya lebih dari nilai investasi ditambah dengan selisih umur investasi dikurangi periode sebelum menyentuh angka periode sebelum periode sebelum cash flow ini di atas investasi ya. Kemudian dibagi nilai di atas investasi dikurangi periode dikurangi cash flow pada periode sebelum nilai cash flow ini di atas umur investasi ya. Oke, kita cari ini berapa nilainya? 1200, 180, kemudian 1340 dikurangi 1020, 320 ya. Oke, 4 ditambah berapa ini?
180 0,5625. Hasilnya adalah 4,5625. Jadi periode payback periodnya ada di 4,5625 tahun ya, kurang dari 10 tahun. Maka investasi tersebut layak atau visible. Jadi bentuknya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini juga tidak salah. Dengan menggunakan rumus ini kita lebih tahu berapa sih pengembalian yang tepatnya ya. Kemudian untuk tabel ini juga tidak salah. Tabel ini juga tidak salah. Cuma saya membuat tabel ini untuk memudahkan pengerjaan atau pembacaan saja ya. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan 6 ini, yaitu mengenai benefit cost ratio dan payback period. Jika ada yang ditanyakan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.